Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapat rahmat-Nya. Di video kali ini, kita akan membahas apakah utang harus ditagih. Dan beginilah pandangan Islam. Utang piutang adalah salah satu bab kajian muamalah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Syariat Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk soal urusan utang piutang di dalamnya. Disebutkan dalam buku Panduan Muslim Sehari-hari karya Dr. Kiai Haji Muhammad Hamdan Rashid dan Saiful Hadi El-Suta, utang piutang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan, memberi utang dianjurkan sebagai ibadah berpahala, karena telah menolong saudaranya sesama muslim yang sedang mengalami kesulitan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 245, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 245. Lantas, apakah seseorang yang memiliki utang harus ditagih menurut Islam? Berikut ini hukum dan adabnya. Hukum menagih utang dalam Islam. Hukum menagih utang diperbolehkan dalam Islam, tetapi perlu diperhatikan adab-adabnya. Syariat Islam memberikan hak kepada orang yang memberi utang, untuk menagih harta yang dipinjamkannya, apabila orang yang berutang dalam keadaan mampu dan memiliki harta yang cukup untuk membayar utangnya. Akan tetapi, Islam mengharamkan atau tidak diperkenankan, untuk menagih utang kepada orang yang sedang berada dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang. Dalam hal ini, pemberi pinjaman wajib menunggu sampai orang yang berutang dalam kondisi lapang. Perintah untuk tidak menagih utang kepada orang yang tidak mampu, juga telah diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 280. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 280. Menurut jumhur ulama, menagih utang boleh dilakukan kapan saja, selama orang yang diberi utang berada dalam keadaan mampu dan mempunyai harta yang cukup untuk membayar hutangnya. Adab menagih utang dalam Islam. Saat menagih utang kepada orang lain, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan. Mengutip dari laman Kemenak, berikut di antara adab menagih utang dalam Islam. 1. Menagih utang saat sudah jatuh tempo sesuai kesepakatan. Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah, pernah berkata, selayaknya pemberi pinjaman untuk menepati janjinya. 2. Menagih utang dengan cara yang baik. Dalam sebuah hadits diterangkan, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menuntut haknya, sebaiknya menuntut dengan baik, baik pada orang yang ingin menunaikannya atau pada orang yang tidak ingin menunaikannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Apabila orang yang berhutang belum mampu membayar, dianjurkan menunggu sampai mampu atau membebaskan utangnya. Diriwayatkan dari Abu Qatadah, ia berkata pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang senang diselamatkan Allah dari kesusahan hari kiamat, maka sebaiknya menghilangkan kesusahan orang yang terlilit utang atau membebaskannya. Hadis riwayat Muslim. 4. Tidak boleh mengambil keuntungan dari utang seperti bunga. Islam telah melarang perbuatan riba, yaitu melebihkan jumlah angka pinjaman yang harus dikembalikan oleh orang yang berhutang.
Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 278. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Wahai sahabat yang beriman, demikian penjelasan dari hukum menagih utang dalam Islam dan adabnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.